Come to me. Hear my call. Come to me. Yo, what's up guys, welcome to Daily Review. Kita baru aja pulang dari bioskop, baru selesai nonton film horor gotik. Judulnya adalah Nosferatu. Ini adalah salah satu film yang ditunggu banget karena kurang lebih 1 abad ya akhirnya datang ada lagi film kayak gini. Karena memang ini bukan remake yang pertama ya, karena udah beberapa film dibikin tentang Nosferatu ini dan sekarang dibikin lagi. Yang bikin itu Robert Eggers. Sutradara ini udah menelurkan film kayak The Witch, Lighthouse, kemudian juga Northman. Nah, yang Northman tuh gue suka banget gitu ya. Dan sekarang dia bikin Nosferatu dan jelas banget dari grading, dari scoring itu ciri khas dari Robert Eggers banget gitu ya. Nah, sebenarnya setelah gue nonton film ini, gue cukup menyesalkan kenapa rilisnya di Indonesia tuh 2 bulan setelah perilisan di luar negeri gitu. Karena keburu orang jadinya nonton di situs haram ya. Karena memang di bioskop sendiri ada beberapa kayak sensor-sensor yang cukup mengganggu dan banyak gitu. Karena di film ini kurang lebih ada banyak banget adegan-adegan dewasa, kayak ada cewek yang naik di kuda yang nggak pakai baju apa-apa. Nah, di sini dibikin kayak dia pakai celana kayak sopan banget kayak gitu ya, mirip-mirip kayak Blur yang di Oppenheimer. Kemudian juga yang adegan vampirnya yang nyedot darah di bagian dada si Ellen itu juga cukup di blur. Tapi secara keseluruhan kayak sensor-sensor itu nggak mengganggu cerita ya. Tapi memang untuk kita yang udah bayar, udah kayak niat, ini kan filmnya tentang orang dewasa ya, 21 tahun ke atas gitu ya. Tiba-tiba di blur kayak gitu, kayak mana gitu. Ini susah nih, harus peraturan tentang sensor ini selalu kita keluhkan, tapi nggak ada perubahan di luar sana. Kayaknya nggak ada yang nonton review-review deh kayak orang-orang lembaga sensor Indonesia gitu. Tapi film ini kurang lebih bercerita di abad ke-19. Di sini tiba-tiba ada agen properti bersama Thomas, yang punya istri namanya Ellen. Ternyata Ellen ini sebelum bertemu dengan Thomas itu sudah bersekutu dengan vampire atau vampir yang tiba-tiba dibangunkan setelah si Ellen ini merasa sangat kesepian dan dia kayak bersumpah pengen punya teman. Muncullah ikatan antara si vampir ini yang datang bangkit dari kegelapan gitu. Itu sebelum dia bertemu dengan suaminya Thomas. Nah, setelah dia bertemu dengan suaminya Thomas, dia udah merasa ada teman lagi, dicintai lagi, dan dia pengen ngebuang kutukan itu nggak bisa dong. Nah, kemudian berpuluh-puluh tahun karena suaminya ini merupakan agen properti, dapat pesanan disuruh bosnya pergi ke suatu desa kayak gitu yang punya kastil. Nah, yang punya kastil ini tuh, yang punya istana ini pengen beli tanah di perkotaan. Jadi harus ngeburu ke sana gitu. Yang ternyata ini adalah jebakan. Yang bos dari agen properti tersebut ternyata adalah anak buah dari vampire tadi, guys. Nah, datang ke sini dan disandralah si Thomas ini. Sejak saat itulah si vampire ini berusaha untuk bawa tubuhnya yang kalau siang harus tenggelam di dalam peti kayak gitu, pergi ke kota di dekat si Ellen ini, guys. Dan sejak saat itu wabah-wabah mulai berdatangan di sekitar Ellen, teman-temannya kena penyakit semua. Dan ya, setelah menyaksikan Nosferatu ini, gue merasa bahwa film ini kan dapat 4 nominasi Oscar. Dan gue akui dari segi kualitas kayak sinematografi, gradingnya, monokrom, kayak ini udah khas Robert Eggers banget gitu ya. Termasuk juga scoringnya, termasuk juga kayak chemistry antar karakter. Di sini ada William Dafoe, kemudian juga Nicholas Hoult, ada Aaron Taylor Johnson, dan banyak lagi karakter-karakter terkenal di sini. Udah, itu nggak perlu diperdebatkan. Tapi dari segi cerita, menurut gue ini kayak mana ya? Kayak template, jadi gue merasa kayak kurang puas. Jadi gue merasa Nosferatu ini kayak overrated untuk gue pribadi gitu. Gue nggak tahu kalian ya, tapi karena kayak ceritanya tuh biasa banget gitu ya. Bahkan Nosferatu ini sendiri kan di sebelum-sebelumnya juga gue kurang terlalu tahu, kadang-kadang nggak nonton ya. Yang gue tahu Nosferatu itu ada di serial SpongeBob ya. Itu kan pertama kali orang-orang awam reguler kenal sama Nosferatu itu di SpongeBob kan. Berkat itu kita tahu gitu, karena itu kan film silent di tahun 1922 gitu ya. Dan setelah menyaksikan ini gue merasa kayak vampirnya kayak gimana, ini kayak jadi bucin gitu, karena kayak aksinya tuh kurang banget. Dan seolah-olah Robert Eggers ini kayak aksi-aksi sadisnya tuh kayak malu-malu dimunculkan, terutama juga pas dia menghisap darah kayak istri dari Ellen Taylor Johnson itu, termasuk juga untuk mencakar, memakan darah anak-anaknya cuma dinampakin kayak bayang-bayang aja tuh. Oke, gue ngerti bahwa ini terlalu sadis, tapi nggak gitu juga sih sebenarnya konsepnya gitu. Termasuk juga kayak ada bayangan gelap
masuk ke pedesaan itu lumayan seram sih, bikin gue mengkidi kadang-kadang. Tapi kayak rasanya terlalu cepat, terburu-buru, lambat di awal, di babak satu, babak dua tuh agak lambat. Tapi ketika babak ketiga udah gitu aja gitu. Dan William Dafoe sendiri sebagai dosen cenayang yang kayak ahli spiritual di situ tuh kayak cuman menjelaskan aja, ini lo kayak gini, ini kok gini. Terus selanjutnya diserahkan tuh sama vampire-nya gitu ya. Dan ujung-ujungnya penyelesaiannya klise banget bahwa Ellen lah yang harus berkorban kayak gini gitu. Gue nggak tahu ya apakah selera gue yang terlalu aneh atau memang film ini yang terlalu hambar, tapi konsepnya tuh terlalu kayak jadul banget sehingga kayak ada beberapa plot twist di akhir film tuh kayak terlalu mudah ditebak. Nah itu yang gue sesalkan gitu. Jadi gue merasa ini alurnya kemudian juga durasinya tuh terlalu lambat untuk kelas film kayak gini gitu. Dan gue merasa di sini kelebihannya tuh ya di scoring dan acting dari per karakter gue suka banget, terutama juga Lily Rose Depp sebagai Ellen. Ini udah bintangnya banget di sini. Nicholas Hoult juga keren dan termasuk juga sang vampire-nya. Buat teman-teman yang nonton ini mungkin nggak ada ekspektasi apa-apa, pasti kalian nggak ngenalin siapa di balik topeng vampire ini. Yang di balik topeng vampire ini tuh ada Bill Skarsgård yang jadi It. Dan ya keren banget gitu, tapi di sini nggak kelihatan banget si Bill Skarsgård-nya karena memang ketutupan topeng gitu ya. Ada bagusnya ada enggaknya ya, tapi kayak untuk apa gunain si Bill Skarsgård? Orang lain pun bisa make sebenarnya, nggak harus si Bill Skarsgård sih sebenarnya menurut gue, tapi ya udah oke lah. Dan untuk dari segi CGI gue nggak merasa di sini minim CGI ya, karena memang sebenarnya kan konsep film bagus, CGI yang bagus menurut gue adalah penonton nggak sadar. Dan di sepanjang film gue nggak sadar ada CGI yang berlebihan di sini menurut gue. Jadi minim CGI, kalaupun ada berarti gue nggak sadar, berarti filmnya bagus gitu. Tapi memang konsep-konsep perjalanan dari vampire dari kastilnya itu pergi ke kota itu terlalu easy money gitu, terlalu mudah gitu. Dan kayak momen tegang yang ada di kapal di dek bawah itu yang pas si Orlok itu, by the way namanya Orlok ya, Count Orlok, pas si vampire Orlok ini nyerang, ya biasa aja, gue nggak merasa deg-degan. Jadi kayak gue agak kecewa gitu. Mungkin kalau gue nonton di IMAX mungkin dengan suara yang menggelegar oke lah gitu. Belum lagi gue seperti gue singgung di awal film ini, sistem sensornya kayak meskipun nggak mengganggu filmnya, gue merasa Indonesia belum siap deh kayaknya dikasih film-film yang dewasa kayak gini. Karena memang kalau kita udah bayar 21 tahun ke atas, ini harus free lah dari sensor-sensor. Karena itu kayak kurang lebih mengganggu cerita. Dan setelah gue banding-bandingkan pas adegan akhir, pas Ellen yang mukanya berdarah itu kan, kalau di sini kan kayak cuman mukanya aja yang diperlihatkan kayak gitu. Itu kurang banget, membuat kayak sisi dramatis, sisi dewasa dari film itu hilang. Buat teman-teman yang datang ke bioskop, udah, menurut gue kalian jangan terlalu mikirin sensornya sih menurut gue. Kalian harus fokus ke ceritanya. Apalagi buat teman-teman yang ngefans dengan sama The Witch, Lighthouse, Northman. Udah, ini juga salah satu film yang the best. Dan gue akui memang film ini layak masuk ke Oscar. Tapi bukan di cerita ya. Tapi lebih ke dari sinematografi, dari segi scoring, dan juga chemistry antar karakter gue cukup suka. Tapi dari segi cerita, bahkan ya buat teman-teman yang nggak tahu dengan Nosferatu ini kan sebenarnya hak ciptanya juga udah di-banned ya di awal, karena memang di awal kemunculannya di 1922 dan juga kemudian di remake ini film kayak adaptasi nggak langsung dari Dracula. Jadi dituntut tuh sama yang punya Dracula, dituntut dan menang pengadilan, dan akhirnya Nosferatu ini hiatus beberapa saat, dan akhirnya sekarang muncul lagi. Gimana konsepnya ini? Gue melihat dari kasus kayak Bennett untuk menuntut ini dari terkait hak cipta, memang gue merasa Count Orlok ini kayak Dracula tapi malu-malu. Ini kayak lebih ke adiknya Dracula gitu. Jadi nggak punya identitas yang jelas. Apa ini identitasnya gitu. Termasuk juga kayak adegan-adegan pas dikurung di tas kastil singgasana si vampire itu, si Thomasnya dikurung di sana, kayak apa? Kayak orang terkunci di kastil yang gede aja, udah nggak ada yang sesuatu yang luar biasa itu. Termasuk juga pas tubuhnya bangun itu. Pertama gue agak serem gitu, tapi kayak gue harus mencerna dulu seremnya di sini sih kayak ya udah, ini menurut gue salah satu film yang overrated ya, agak membosankan sih. Jadi buat teman-teman, apakah ini layak ditonton apa enggak? Sangat layak. Tapi memang ada beberapa poin-poin yang harusnya bisa lebih grace lagi, apalagi aktor-aktor yang memainkan peran di sini terkenal semua. Ada William Dafoe, Nicholas Hoult, Ellen ini itu banyak banget kayak karakter-karakternya. Kalau bukan mereka yang mainin atau mungkin pemeran itu orang-orang biasa yang dari Norwegia misalnya, gue merasa kayak ini film-film indie men. Gue nggak merasa bahwa film ini kayak sekelas untuk nominasi Oscar gitu. Tapi lagi-lagi pemenangnya di sini actingnya gue salut banget sama Lily sebagai Ellen di sini. Udah keren banget bagaimana dia kesurupan, bagaimana dia menceritakan kayak raut mukanya tuh deep banget, pas close up, zoom, itu dapet banget gitu. Bahkan sekelas Nicholas Hoult sebagai pemeran pendukung kalah nih.
termasuk juga dengan beberapa pemain-pemain lainnya. William Dafoe pun kayak apa gitu. Dan William Dafoe sebagai cenayang di sini bukan cenayang ya, dia lebih ke saintis tapi berkutat di bidang kayak vampire ini. Itu salah satu yang memberikan sisi komedinya, meskipun nggak yang komedi-komedi banget, lumayan mencairkan suasana, tapi karakter ini nggak konsisten mau ngapainnya gitu. Yang ujung-ujungnya diserahkan sama si karakter utama, udah kamu berserah, udah gitu. Nggak ada yang talangannya apa-apa gitu. Jadi ada banyak sekali karakter yang harusnya development karakter bisa lebih naik lagi, tapi di sini kayak ya udah. Jadi kesimpulannya adalah film Nosferatu ini bukan film yang jelek, film ini juga cukup berkualitas dari berbagai aspek, hanya di ceritanya saja yang menurut gua agak kurang gitu dan development karakternya gitu ya. Tapi selebihnya ini sangat menarik dan film ini cukup memanjakan mata kalian yang suka dengan sinematografi yang kelas gitu. Ini pas banget. Jadi menurut gue pribadi yang kurang suka dengan film ini, akhirnya gue akan memberikan skor untuk film Nosferatu ini ada di angka 7 dari 10. Untuk sebuah film dengan angka 7 menurut gue itu udah the best banget. Kalau film yang menurut gue bener-bener gak suka tuh biasanya gue kasih 5 ya. Ini masih 7 tuh masih selamat gitu. Thank you buat teman-teman udah menyaksikan review kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys. Sampai jumpa di review selanjutnya.